Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu kita pada hari ini adalah Minggu Judika atau Berilah Keadilan Kepadaku ya Allah. Dengan tema khotbah kita pada hari ini, dosamu telah diampuni. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hati
nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kalit langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengambil prakarsa untuk memperdamaikan kami dengan diri-Mu. Kami memuji nama-Mu dan mengucap terima kasih atas segala pengorbanan-Mu untuk kami. Tolonglah kami untuk senantiasa mengingat penderitaan-Mu hingga kematian-Mu di kayu salib, dan mengakui dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Teguhkanlah keyakinan kami kepada kasih-Mu yang sedemikian besar, supaya kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu dan setia mengikuti-Mu sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terimalah sembah sujud kami umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita di pagi hari ini, yang tertulis di Mazmur 126, dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Seperti biasa kita baca secara bergantian, nanti di ayat yang terakhir, ayat ke-6 kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Pengharapan pemulihan Israel. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantung benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta mengamalkannya. Amin.
untuk menyambut pengakuan dosa, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang kita lalui, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa, dosa terhadap sesama kita, terhadap keluarga, terlebih kepada Tuhan kita. Di kesempatan ini, marilah kita datang sujud ke hadapan Tuhan untuk memohon keampunan dari segala dosa-dosa kita. Kita mulai berdoa di dalam hati. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam hukum Tuhan yang ketiga dan keempat dan artinya. Demikian hukum Tuhan. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Maksudnya adalah kita harus hormat dan mengasihi Allah. Sebab itu jangan mengutuk dan mengumpat atau memakai jimat-jimat atau berdusta atau menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya ketika kita mengalami hari baik atau waktu menderita, kesulitan dan di dalam doa serta pujian layak memanggil nama Allah, karena Allah menginginkan kita hidup dalam keagungan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus hormat dan mengasihi Allah. Sebab itu jangan memandang rendah dan hina tentang ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menguduskan firman-Nya dan tekun mendengar dan mempelajari Alkitab. Kita harus menghormati kekudusan hari Sabat dan mengisi hari itu bersekutu dengan umat-Nya, karena Allah menginginkan kita hidup suci dan memelihara hukum-Nya. Sampai demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi.
percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Untuk pewartaan sabda Tuhan, mari kita tenangkan pikiran kita bernyanyi. Diampuni ya dosa
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 7, dimulai dari ayat 41 sampai ayat 50, dengan satu tema dikatakan dosamu telah diampuni. Demikian firman Tuhan, marilah kita mendengarkannya. Ada dua orang yang berhutang kepada seseorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyiakannya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat banyak kasih. Tetapi yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira bagaimana perasaanmu jika kesalahan dan dosamu atau kejahatanmu dapat diampuni dan dimaafkan oleh sesamamu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan dan apa yang terjadi di dalam dirimu sendiri? Ini hanya menyangkut secara hubungan horizontal ya. Kira-kira apa yang terjadi jika sesama kita, pasangan kita yang kita kasihi dapat memaafkan, dapat mengampuni, bahkan dapat melupakan kesalahan atau dosa kita? Pasti yang terjadi adalah sukacita karena relasi menjadi pulih kembali, bebas dan tidak ada rasa takut lagi. Pada saat ini coba kita bayangkan kira-kira apa yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita jika Tuhan berkata dosamu telah diampuni. Kira-kira tadi ketika kita diajak, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan langsung menjawab, dosamu diampuni.
kira-kira apa yang terjadi di dalam diri kita masing-masing? Apakah tadi pengakuan dosa itu hanya seremonial belaka atau rutinitas? Bahagian daripada ibadah ini. Karena itu, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita pada saat ini bertanya, kira-kira apa itu dosa? Karena sering kita menganggap hanya dosa seperti ini yang menjadi dosa, sementara yang lain dianggap itu enggak apa-apa itu. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Pokoknya pelanggaran terhadap hukum Allah adalah dosa. Tidak ada tawar-menawar di situ. Gak pernah dipersoalkan di sini soal dosa kecil atau dosa besar. Tapi setiap pelanggaran terhadap hukum Tuhan adalah dosa. Bahkan dikatakan kepada kita pada saat ini, dosa adalah tembok pemisah antara manusia dengan Allah. Sehingga berkat, janji, dan kasih-Nya tidak dapat lagi dialami oleh manusia. Dengan tegas dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 1-2. Bukan karena kurang panjang tangan Tuhan untuk memberkati kamu, bukan karena telinganya tidak mendengar untuk menyatakan kasih-Nya kepada kamu, tapi karena dosa dan kejahatanmu lah, makanya Allah membalikkan wajah-Nya terhadap kamu dan tidak mendengarkan seruanmu. Dan yang paling ekstrim lagi kita lihat dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dan kemudian dikatakan semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Inilah status kita sekarang di hadapan Tuhan. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam teks kita hari ini atau di dalam firman Tuhan yang baru kita dengarkan tadi, dikatakan dosa itu identik dengan utang. Jadi orang yang berdosa adalah orang yang berhutang. Utang harus dibayar. Jika tidak akan mendapat konsekuensi yang sangat di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan pada saat ini dosa itu adalah utang yang tak dapat dibayari lagi. Dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi dan pemahaman tentang dosa itu. Dikatakan ada dua orang yang berhutang, yang satu 500 dinar dan yang satu lagi 50 dinar. Yaitu berhutang kepada pelepas uang. Kalau di terjemahan baru atau TB2 Alkitab dikatakan pembunga uang, atau istilah sekarang ini paling dekat mungkin kepada rentenir atau koperasi. Sudah kita tahu semakin lama kita berutang kepada pembunga uang, maka utang semakin menumpuk, utang semakin banyak, utang semakin kira-kira demikian dosa itu. Seperti bunga uang tadi, terus naik, gak pernah gak habis, terus naik terus. Bahkan ada satu kasus tentang seperti ini yang pernah terjadi di jemaat. 10 tahun yang lalu, si bapak ini meminjam dari kawannya 30 jutanya. Tapi karena enggak ada uang membayar langsung semua yang 30 juta ini, selama 10 tahun sudah dia memberikan bunganya aja kepada pelepas uang itu, udah hampir 225 juta. 10 tahun loh. Tiap bulan. 10%, 15%, 20%.
Oh, bayangkanlah kalau dosamu bernaik tambah-tambah 10%, 5%, 2%, akan bahaya kan? Di situ. Tetapi dikatakan pada saat ini utang itu tidak dapat dibayar mereka kepada si pembunga uang atau kepada yang dikatakan rintiran atau koperasi tadi, istilah sekarang. Terus bengkak, terus membengkak. Tetapi keduanya tidak dapat lagi melunasi dan membayar utangnya. Kalian tidak dapat lagi membayar utangnya. Tetapi pelepas uang itu atau pembunga uang itu dikatakan memiliki satu inisiatif yang luar biasa. Memiliki kasih karunia yang luar biasa. Dia tidak menuntut orang yang tidak membayar utangnya itu, tapi dikatakan pembunga uang itu dikatakan menghapuskan utang mereka. Melunaskan utang mereka. Meniadakan utang mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Simon, yang dikatakan orang Farisi yang mengundang Yesus itu, kira-kira siapakah yang paling banyak kasihnya di dalam hal ini? Atau bagaimanakah perasaan orang yang hutangnya dihapuskan? Atau bagaimana perasaan kita ketika kita dimaafkan, diampuni oleh sesama? Apalagi Tuhan mengatakan dosamu telah diampuni. Dan pertanyaannya kepada kita pada saat ini, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya penghapusan dosa itu, penghapusan utang itu dapat terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kehidupan dan keselamatan? Menurut nats ini ada beberapa hal yang penting harus kita lakukan dan nyatakan dan kita fungsikan dalam kehidupan ini. Yang pertama dikatakan datang kepada Yesus dengan rendah hati. Itu yang pertama, datang kepada Yesus dengan rendah hati. Pengampunan dan penghapusan dosa itu hanya terjadi yaitu ketika kita datang kepada Yesus dengan kerendahan hati. Itulah yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa tadi. Coba yang melakukan itu perempuan yang berdosa loh. Perempuan nakal, perempuan yang sudah lain-lain itu di pandangan masyarakat. Dia sering menjadi buah bibir masyarakat pada saat itu. Karena dia dikatakan perempuan nakal, perempuan berdosa. Datang kepada Yesus dikatakan dengan rendah hati. Datang kepada Yesus dengan rendah hati. Tidak seperti Simon orang Farisi tadi yang hanya mengundang Yesus. Tapi yang notabene-nya dari segi aturan bertamu tidak pernah dia lakukan. Tapi perempuan itu dikatakan dia menangis di kaki Yesus. Dia melap kaki Yesus dengan rambutnya. Yang notabene-nya rambut bagi perempuan adalah mahkota. Itulah yang dibuat dia untuk melap kaki Yesus. Kemudian dia rela berlutut di kaki Yesus. Kemudian melapkan lagi minyak wangi yang harum ke kaki Yesus. Artinya perempuan itu ketika dia mendengar Yesus ada di rumah Simon orang Farisi itu adalah orang kaum rohaniawan pada saat itu. Dikatakan perempuan itu dengan antusias, dengan proaktif menyambut dan memberi segala yang terbaik kepada Yesus. Biarpun dia orang pendosa. Tapi dikatakan kepada Simon pada saat ini, hai Simon, engkau melihat perempuan ini.
Aku datang ke rumahmu, engkau tidak memberikan air untuk mencuci kakiku. Engkau tidak memberi lap untuk kakiku. Bahkan engkau tidak memberikan minyak wangi kepada kepalaku. Tetapi perempuan itu dikatakan, lihat. Jadi kadang saya melihat di sini Tuhan Yesus mengkonfrontasikan orang yang mengatakan dirinya adalah orang benar, orang kudus, tidak bisa melakukan yang benar dalam kehidupannya. Tapi orang yang berdosa itu atau perempuan itu, biarpun dia di pandangan mata masyarakat adalah perempuan yang nakal, perempuan berdosa, tapi justru di situ dia dapat melakukan yang terbaik dari tengah-tengah dosanya itu, datang ke hadapan Tuhan, dikatakan dengan rendah hati. Maka dalam tindakan itulah Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan Yesus tidak berkata kepada Simon, Simon, dosamu diampuni, kau sudah mengundang saya dan memberi makan. Gak ada dibilang itu. Dan saya yakin kedua tokoh ini, itulah yang kita perankan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah kita seperti Simon yang hanya mengundang Yesus ke dalam kehidupannya, tapi dia tidak pernah memberi penghormatan dan kebaikan kepada Yesus? Tapi perempuan berdosa tadi, kan sederhana kali kita lihat soal pengampunan dosa itu dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa itu. Dikatakan dosamu telah diampuni. Dan yang kedua dikatakan untuk dapat mengalami pengampunan dan penebusan dari Allah di dalam Yesus Kristus, dikatakan bukan hanya datang dengan rendah hati, tapi dikatakan harus memiliki iman yang berfungsi. Iman yang berfungsi. Kita semua, saya yakin orang yang percaya. Bahkan tadi kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tapi pertanyaannya, adakah iman kita berfungsi dalam hal itu? Atau itu hanya kata-kata, retorika, atau hanya ungkapan begitu doang? Karena sudah terlampau biasa mengatakannya, terlampau biasa mengungkapkannya, sering kita kehilangan makna di situ. Tapi pada saat ini dikatakan perempuan yang berdosa itu datang kepada Tuhan dengan iman yang berfungsi. Iman yang berfungsi. Itu dikatakan perempuan berdosa itu begitu percaya, begitu yakin bahwa Yesus yang dia jumpai, Yesus yang sedang ada di hadapannya, dia yang sedang melap kaki Yesus, dia yang sedang membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Dia berkata dan meyakini dalam kehidupannya bahwa Tuhan Yesus yang dia sembah pada saat itu, itulah Tuhan yang dapat menebus, itulah yang dapat mengampuni, itulah yang dapat membuat dia bebas dari kuasa dosa yang selama ini mengikat kehidupannya. Maka di dalam percakapan itu, di dalam pertemuan itu, di dalam perjumpaan itu, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, yaitu imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan. Makanya Tuhan Yesus berkata dengan tegas itu, jika engkau tidak dapat mengampuni sesamamu, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni kamu. Yesus datang mengampuni. Yesus datang untuk menebus. Yesus datang menyatakan pembaharuan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Kira-kira apa yang menjadi pendapat kita atau pendapat kamu? Jika perempuan berdosa itu beriman, mengapa Simon orang Farisi tidak beriman? Ya, soal pengetahuan
Simon orang Farisi, orang pintar-pintar loh orang Farisi itu. Gak ada yang bodoh-bodoh itu. Sedang-sedang pun gak dipakai di situ. Lihat Paulus, orang pintar dari guru terpintar. Lulus dengan summa cum laude. Tapi perempuan ini yang dianggap orang tidak ada apa-apanya, bahkan menjadi sampah di tengah-tengah masyarakat itu. Tapi dikatakan Yesus yang berkata, dia adalah orang beriman. Iman mula yang menyelamatkan engkau. Kemudian kira-kira pada saat ini kepada kita semua yang hadir di dalam ibadah ini. Ketika tadi kita semua diajak, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa di hadapan sesama kita pada saat ini. Kira-kira ketika kita tadi mengaku dosa kita dan datang seperti perempuan berdosa ini, kira-kira mampukah atau adakah kita mendengarkan pada saat ini dikatakan dosamu telah diampuni dan imanmu telah menyelamatkan engkau? Atau yang paling ekstrimnya lagi, jika kita nanti pulang dari gereja ini, kita keluar dari gereja ini, pertanyaan saya yang perlu kita jawab dan harus dipilih di dalam hatimu dan ambil satu komitmen dan putuskan, apakah kita pulang dari gereja ini nanti seperti Simon orang Farisi yang tidak mendapat pengampunan, tidak mendapat penebusan, atau kita seperti perempuan yang berdosa yang telah diampuni dosanya? Mari mengambil satu komitmen dan keputusan. Itu menjadi milikmu. Karena kita datang beribadah, menghadap Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sungguh, yang paling utama kita lakukan di situ adalah pengakuan dosa. Datanglah dengan rendah hati kepada Tuhan. Datanglah di dalam iman. Sekali lagi, jika kita nanti pulang dari gereja ini, kira-kira apakah kita di pihak Simon orang Farisi yang tidak dikatakan Tuhan Yesus diampuni dosamu? Atau kita pulang dari gereja ini seperti perempuan berdosa yang telah dosanya diampuni, dosamu telah diampuni dan imanmu telah menyelamatkan engkau? Ketika kita diampuni, itulah kebebasan yang sangat luar biasa dan pintu yang paling lebar bagi kita untuk mengalami berkat, kasih, dan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita tadi mengatakan dosamu telah diampuni. Inilah tawaran kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus kepada dunia, secara khusus kepada orang-orang percaya, kepada Bapak, Ibu, dan kepada saudara-saudari yang hadir dan mendengarkan firman Tuhan itu dikatakan dosamu telah diampuni. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah mengampuni dan menebus dosamu. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Perempuan pendosa tadi bertobat dia, meninggalkan dosa-dosanya, meninggalkan kejahatannya, tapi dia kembali kepada pembaharuan yang datang dari Tuhan Yesus. Dikatakan dosamu telah diampuni. Tetapi persoalannya, Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maukah kita datang kepadanya seperti perempuan berdosa tadi?
Atau kita mengundang Yesus ke dalam rumah kita seperti perlakuan daripada Simon orang Farisi itu? Jika dosamu mau diampuni, mau ditebus, hanya dikatakan pada saat ini, datanglah kepada Yesus dengan rendah hati. Datanglah kepada Yesus dengan iman, seperti perempuan berdosa itu. Datang bukan hanya supaya ditengok orang, bukan supaya untuk menunjukkan komersial, dan bukan hanya untuk mencari status yang baru, seperti orang Farisi tadi Simon itu, dia hanya mengundang Yesus supaya orang lihat. Enggak ada kesadaran, enggak ada pertobatan. Bahkan dia selalu mengatakan dirinya, siapa ini yang datang ini? Kok bisa mengampuni dosa? Bayangkan Simon yang sudah memberitakan Tuhan, mengkhotbahkan tentang Tuhan, mengkhotbahkan tentang kerohanian. Tapi ketika Yesus hadir di hadapannya, Yesus datang ke rumahnya, dia malah menjadi orang sombong. Sekali lagi Tuhan berkata, dosamu telah diampuni. Datanglah dengan rendah hati. Datanglah di dalam iman yang benar. Tuhan begitu mengampuni segala dosamu hari ini sampai selama-lamanya. Pertanyaan terakhir kepada kita untuk kita ambil satu komitmen dan keputusan. Kira-kira adakah engkau pada saat ini mengalami pengampunan dan penghapusan dosa ketika Tuhan berkata dosamu telah diampuni? Mari kita berenung pada saat ini. Janji itu menjadi milik kita. Janji itu ditawarkan kepada kita. Bahkan suara sorga itu dikatakan kepada kita pada saat ini, dosamu telah diampuni dan imanmu telah menyelamatkan engkau. Milik kita itu. Semakin kita disucikan, semakin kita dikuduskan, semakin kita ditebus, meyakinkan. Itulah pintu berkat yang paling luar biasa untuk mengalami kuasa kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Maka dalam ibadah kita ada pengakuan dosa, supaya kita layak menghadap Tuhan, supaya kita layak menerima berkat-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kali lagi firman Tuhan mengajak kita, dosamu telah diampuni dan imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin, mari kita berdoa. Terpujilah engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus. Jika pada saat ini di tengah-tengah ibadah kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan Engkau berkati, menjadi rema di dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan percaya dan yakin pada saat ini, ketika kami datang menghadap Tuhan, melalui pujian kami, melalui doa kami, dan melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat ini, dosamu telah diampuni. Biarlah itu Tuhan kami terima, dan biarlah itu Tuhan kami nyatakan di dalam kehidupan kami, dengan datang kepada Tuhan di dalam rendah hati dan juga iman yang benar. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi.
hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita untuk memberi persembahan yang terindah kepada Tuhan. Dari Lukas 6 ayat 38 demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan, mari kita memberi persembahan kita dengan sukacita. Kami persilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu.
Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah. Jadikan hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Kasih, keadilan, damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.